Banyak banget orang yang nggak mau beli mobil plug-in hybrid. Kenapa? Karena pajaknya mahal banget. Tapi siapa sangka Chery Tiggo 8 CSI ini pajak STNK-nya tuh tahunan cuma 2.400.000-an sekian. Gue bakal bahas 5 alasan kenapa mobil ini susah banget buat ditolak. Disclaimer dulu ya teman-teman ya. Pajak STNK di sini itu sebenarnya kalian bayarin kemungkinan itu bukan PKB doang, tapi sama optionnya 24 sama 1,6. Berarti kan tetap lebih murah juga. Berarti total berapa? 5 juta ya, tetap murah. Sedangkan mungkin kalau di brand lain tuh mobil hybrid, plug-in hybrid tuh pajaknya bisa 7 sampai 8. Ini tetap lebih murah untuk ukuran mobil segede ini. Dan alasan pertama tentunya kita bahas adalah dari performa mobil itu sendiri. Tuh, begitu gue mendekat bawa kunci dia langsung ngebuka. Kita kasih lihat nih dengan mesinnya. Nah, untuk mobil Chery itu rata-rata kalau ngebuka kap mesin itu harus ditarik 2 kali. Tenaganya meskipun 1500 ya, karena ada baterai yang cukup gede sekitar 19 kWh ya. Dia ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 347 PS, torsinya sekitar 525 Nm. Dan biasanya mobil-mobil yang ada bekas hidrolik itu biasanya mobil-mobil yang harga cukup mahal. Ada peredam mesin juga dan ini juga sudah ditutup rapi kayak gini gitu loh. Dan pada saat teman-teman lihat tampak depan, coba lihat ya, mobil ini sekilas tuh mirip banget dengan Tiggo 8 Premium, tapi sebenarnya paling beda kayak di grill, fiturnya juga lebih baru, lebih fresh gitu kan. Lampu-lampu sudah LED. Dan di sini ada kamera-kamera menurut gue bukan 360 tapi kayak 540, dan ini logo Chery. Dan kalau teman perhatiin di situ ada fitur ADAS-nya. Dan remote-nya seperti ini ya, tombol lock, unlock buat buka tutup bagasi sama buat start engine. Jadi kalau teman-teman misalkan di lock kayak gini ya, teman-teman nanti tahan sebelah sini nanti mesin itu otomatis nyala. Nah kalau AC-nya nyala apa enggak tergantung settingan terakhir. Kalau misalkan sebelum dimatikan AC-nya dibiarin nyala, dia otomatis nyala. Jadi pada saat kalian masuk ke mobil, AC-nya sudah dingin. Alasan selanjutnya, kita ngomongin dimensi ya. Dimensinya meskipun cukup besar ya, sekitar 4,7. Wheelbase sekitar 2,7. Bahkan mobil ini sering digadang-gadang adalah kayak misalkan bisa jadi saingan Innova Ribbon atau Innova Zenith kayak gitu ya. Velgnya, tuh, ini sudah ala-ala mobil listrik teman-teman. Profil bannya itu dia 235, 50, ringnya 19, cakram depan belakang, dan kembangnya tuh mirip-mirip ala-ala mobil listrik. Dan ini bentuknya SUV, arc wheel dari bumper depan nyambung sampai saat tuh bahan-bahan dop. Kamera di sini juga ada, terus dia mendekat tuh dia langsung ngebuka. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak suka fitur ini, kalian bisa matiin di layar head unit. Dan tentunya SUV dilengkapi dengan roof rail seperti ini. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Ya, tangki untuk, bukan tangki ya, lubang chargernya itu buat ngecas letaknya sebelah kanan. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Tata, sales konsultan Chery dari Chery BSD City. Kita berlokasi di Cubic BSD City. Di samping Tata ini udah ada Chery Tiggo Cross CSA, SUV yang irit, modern, dan juga harganya terjangkau. Kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan DP mulai dari 70 jutaan atau cicilan di 4 jutaan per bulannya. Buat Bapak Ibu yang cari SUV keluarga yang super irit, ADAS-nya pun super lengkap, boleh hubungi Tata untuk tanya-tanya seputar mobil Chery Tiggo 8 CSI ini. Kita DP mulai dari 100 juta atau angsuran kita mulai dari 4 jutaan aja per bulannya. Kami juga menyediakan banyak promo menarik mulai dari bunga 0%, cash bertahap, free asuransi, dan banyak promo menarik lainnya. Buat Bapak Ibu yang mau nanya-nanya mobil Chery, mau test drive atau mau nanya-nanya simulasi kredit, boleh hubungi nomor Tata di 0815 8556 4355 atau boleh langsung datang ke showroom kita, janji sama Tata ya. Terima kasih. Ini gue mau kasih lihat ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman yang nanya BBM-nya tuh tankinya berapa? Tankinya sekitar 60 liter ya, 60 liter kurang lebihnya. Tampilan tampak belakang, mobil ini kayaknya sudah mewakili selera masyarakat Indonesia. Karena syarat laku mobil Indonesia, gue sering banget bahas itu adalah bentuknya SUV dan 3 baris. Kenapa sih bentuknya SUV? Karena jalan Indonesia tuh masih banyak yang rusak, masih banyak banjir kayak gitu loh teman-teman ya. Contoh nih, kita pencet lock dulu, terus saya pencet dan tahan. Ini, dia nanti otomatis kayak langsung ngebuka gitu teman-teman. Tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci tuh, seamless tuh. Handle-nya seamless kan. Ini juga menambah koefisiensi drag gitu loh. Jadi pada saat kalian berkendara itu mengurangi hambatan angin. Tuh kayak gitu ya. Dia ini bagasinya cukup gede, baris ketiga bisa dilipat. Paling catatannya adalah mobil ini belum dilengkapi dengan ban serep karena buat naruh-naruh baterai segala macam, tapi nanti dikasih tire kit. Sehingga teman-teman nanti kalau punya mobil hybrid atau mobil listrik itu sudah mulai rata-rata habitnya akan berubah. Sudah tahu letak
titik posisi SPKLU dan segala macam kayak gitu. Tapi setahu gue dia kayak ada layanan emergency kayak gitu sih kurang lebih. Dan pada saat teman-teman ini nanti ditutup, dia otomatis langsung terkunci kayak gitu. Jadi dengan harga sekitar 500 jutaan, mobil ini tuh cukup komplit banget loh. Alasan selanjutnya adalah interior tuh premium. Jadi kayak kalian kalau masuk sini tuh berasa mobil ini tuh mobil mahal gitu loh. Mungkin mobilnya kelihatan kayak harga 700-800 juta gitu loh, padahal 500-an. Terlihat dari mana? Kayak misalnya di sini ya, dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi bukan panoramic doang, tapi bisa dibuka. Terus jok ini bahannya tuh kayak ini bukan fabric ya, tapi ini kayak kulit Alcantara ya, Alcantara nih guys, kayak Alcantara gitu. Tapi ini bukan fabric ya, jadi sehingga kalian nanti duduknya juga lebih nyaman. Sudah electric seat juga. Terus ini bisa dibuka kan? Dari sini head unitnya sekitar 15 inch. Meter clusternya juga sudah full digital. Dan gue dari tadi atau mungkin teman-teman kalau masuk ke sini tuh bingung, loh ini tombol engine satu di mana? Karena dia sudah otomatis. Itu kalian bisa setting di sini gitu loh. Otomatis bisa di setting sini. Kayak misalkan pada saat menjauh dia langsung ngucap enggak, itu segala macam juga bisa di setting. Head unitnya bisa sambung Apple CarPlay, Android Auto, wireless charger. Tapi tenang aja teman-teman, biarpun mobil ini canggih, tapi dia masih dikasih tombol-tombol fisik di sini. Kayak ada mode berkendara, ini tombol AC. AC-nya udah dual zone tuh, dengar kan? Ada eco, normal, sport gitu. Wireless charger, tempat cup holder, ambient slide. Jadi beberapa di sini juga bahannya sudah soft touch. Kalian kalau misalkan moodnya lagi kurang oke dan segala macam, kalian bisa atur ambient slide-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Alasan selanjutnya, mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan yang cukup lengkap ya. Fitur ADAS tuh lengkap banget, termasuk adaptif cruise control sampai belibet ya. Adaptif cruise control, lane keeping assist, blind spot ya kan. Terus juga dilengkapi dengan airbag sampai di pilar-pilar. Terus di sebelah sini teman-teman ada juga nih. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan masuk gini, nih nyalain lampu sen, dia juga langsung ngedetek nih kamera bukan 360 tapi 540. Atau teman-teman misalkan pengen lihat aja nih kayak sekarang lagi diem, mobilnya lagi diem, teman-teman pencet menu di sini lalu pencet around view monitor, itu kelihatan mobilnya tuh bisa gede nih. Ada kamera kayak dari berbagai sisi, kayak dari atas. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini back lagi, contoh 3D ada. Nih, pada saat teman-teman buka pintu di sini tuh juga tuh gambarnya atau animasinya juga ikutan ngebuka gitu loh, menarik. Ini ngebantu banget buat teman-teman yang misalkan mau parkir, terus takutnya ada kayak trotoar, ada lubang, bahkan ada anak kucing. Ini cukup lumayan ngebantu banget. Dan mobil ini tuh akan sangat bawel banget buat keselamatan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kayak agak ngantuk, di sini tuh ada driver attention warning, itu yang bakal memperingati kalian. Terus teman-teman nggak perlu sering-sering lihat meter kelas di sini karena ada head up display di sebelah situ. Dan mungkin tadi kelewatan ya, di sini spion dalam sudah auto dimming, lampu-lampu sudah LED. Tuh. Disentuh ya, saya norak ya, disentuh doang. Terus sun visor di sini cukup gede dan ada lampunya loh. Ini kesukaan cewek-cewek ya, tentunya kanan dan kiri. Canggih ya. Alasan selanjutnya, mobil ini memiliki atau bisa mensupport lifestyle dari teman-teman. Karena mobil ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti kayak wireless charger, banyak port USB, bahkan dilengkapi dengan V2L, vehicle to load. Jadi nanti kalian bakal dapat, atau nanti teman-teman bisa tanya sama Mbak Tata, Mbak dapat nggak kayak colokan buat V2L? Jadi kalau misalnya teman-teman camping pakai mobil ini, itu bisa jadi sumber power listrik berjalan buat nyalain audio atau buat menanak nasi. 3.300 watt kalau nggak salah tuh. Kalau misalkan yang 39 tuh baru bisa sekitar 6.600. Jadi ini cukup oke. Atau kalian misalkan mau ngeringin rambut pakai nyatok itu bisa banget. Dan duduk baris kedua juga cukup nyaman. Orangnya segede saya sekitar 163. Ini masih ada ruang kakinya cukup oke. Jarak kepala juga cukup oke. Tinggi banget loh. Tinggi banget, 1 jengkal lebih. Dan dengan panorama saya cukup gede itu ngebikin nuansa kabinnya itu berasa cukup lega. Lampu-lampu itu sudah LED semua, hand grip kiri kanan, dan di sebelah sini itu ada indikator. Kalau misalkan teman-teman main buka pintu gini aja, ada motor atau mobil lewat, dia di sini tuh bakal nyala. Dan mobil-mobil mahal kayak ini ya, semua Windows sudah auto up and down. Terus di sini ada ambient light juga gitu loh. Nggak perlu takut kepanasan, blower AC-nya ada 2 di sebelah sini. Dan electric seat kiri dan kanan. Ini mobilnya tuh berasa mahal banget loh teman-teman. Dan tentunya headrest ada 3, ada armrest juga, dan tentunya sudah support ISOFIX. Kesimpulannya, mobil ini cocok buat teman-teman yang cari mobil keluarga bentuknya SUV, teknologinya canggih, dan dimensinya juga cukup lapang, tapi dipakai tuh nggak berasa kayak nyetir kapal. Apalagi mobil ini dijual sekitar 500 jutaan, tapi aslinya mobilnya kalau teman-teman tahu ya, fitur-fiturnya tuh kayak mobil premium yang harganya mungkin 800 atau 900 jutaan. Nah, itu tadi 5 alasan kenapa harus ambil Tigo 8 CSA. Seperti biasa kita ngobrol sama marketingnya dengan Tata, Pak Teguh. Udah familiar kan, karena sering muncul di YouTube saya gitu kan. Mbak Tata, kasih alasan atau
coba deh kita tanya-tanya, kenapa harus ambil 38 CSA gitu di tahun 2026? Kalau kalian ya ibu-ibu nih suka antar jemput anak atau pekerja kantoran yang jarak tempuh ke kantornya atau ke sekolah anaknya itu PP-nya 90 nggak nyampe 90 kilo. Itu hari-hari kalian cuma pakai EV. Cuman pakai listriknya aja karena ini mobil itu udah plug-in hybrid. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya itu 90 kilo pertama itu dia pakainya listrik. Yes, jadi kalau misalnya teman-teman misalkan ya agak sampai 90 kilo buat aktivitas ngantor, antar jemput anak segala macam sampai rumah dicas lagi. Malam nih dicas colok kan. Paginya kan penuh nih, ya kan? Pakai lagi. Jadi bensinnya benar-benar bisa utuh ya? Iya betul. Jadi kalian cuma perlu isi listriknya aja, nggak perlu isi bensin. Listrik udah tahu kan, 1 kWh sekitar 2.500. Jadi udah irit banget. Palingan kalau fullnya 2.500 itu maybe paling kayak 50 ribuan doang. Itu benar-benar murah banget ya kan? Betul. Murah banget ya. Itu Terus bisa dicas kan dia. satu lagi nih, barangkali teman-teman bingung ya. Kan ada lagi 38 yang premium, yang non hybrid sama ini pilih mana Mbak? Kalau misalkan teman-teman bingung nih gitu, bingung dia. Gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya Pak Teguh ya. Kalau seandainya yang 38 CSA ini, ya kalian kalau nyari yang lebih irit ya pasti ini. Karena dari segi bahan bakarnya pun lebih irit. Kalau seandainya yang 38 premium, nggak jauh beda lah. Tapi harganya jauh, 100 jutaan Pak Teguh. Oh kalau dibeliin kerupuk bisa dapat banyak ya? Banyak Pak, kita bisa buka toko kerupuk. Bisa dapat mobil teman-teman. Nah buat teman-teman yang misalkan masih bingung, ragu-ragu, aduh gue kan soalnya Cherry kan banyak banget ya. Ada Betul, mobil Pak. bensin, hybrid, Betul. hybridnya listrik ada. hybrid dan plug-in hybrid gitu kan. Plug-in hybrid Listrik juga ada. Gimana Mbak? Ada. Langsung aja hubungin Tata ya di nomor di bawah ini. Nanti kita tektokan langsung. Iya. Atau teman-teman bisa langsung berkunjung ke Cherry Cubic BSD. Di sini banyak banget ya, test drive banyak banget sekarang kan. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung ya. Betul Pak Teguh. Nah, teman-teman kalau misalkan ada konten apa, tinggal komen. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalau misalnya nanya harga langsung sama Mbak Tata. Pesanku cuma satu, biar nggak beli kucing dalam karung. Datang lihat unit dan test drive. Terima kasih. Bye-bye. Bye.